alam roh. Untuk kesempatan kali ini Ki Ageng Purwo bersama sahabat-sahabat Ki Ageng Purwo, sahabat yang di alam nyata. Kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun kesehatan batin, dan juga kita diberi kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Yang selanjutnya kita masih bisa bernapas. Jadi puji syukur tetap unjuk wonten ngarsa dalemipun Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya puji syukur atau selawat serta salam tetap unjuk wonten ngarsa dalemipun penghulu kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bernapas. Jadi Ki Ageng Purwo mengajak sahabat-sahabat Ki Ageng Purwo mulai dari ujung Nusantara sampai ke pelosok-pelosok Nusantara untuk belajar dengan pohon pisang. Kita hidup di dunia ini, kita juga patut belajar sesama ciptaan Allah apapun di muka bumi ini. Untuk kesempatan kali ini Ki Ageng Purwo mengajak sahabat-sahabat Ki Ageng Purwo mulai dari ujung Nusantara sampai ke pelosok-pelosok Nusantara untuk belajar dengan pohon pisang. Mari saksikan untuk belajar seperti apa. Pohon pisang itu seluruh bagian tubuhnya punya manfaat, mulai dari akar, batang, daun, pelepah, daun apalagi buahnya. Bahkan ketika buah masih mentah pun bisa dibuat keripik. Hidup itu memberi manfaat kepada orang lain. Selagi mampu, selagi bisa, berbuatlah untuk menebar manfaat kebaikan kepada siapapun. Tidak sekedar itu, pohon pisang pun selalu mampu mempersiapkan generasi penerus sebelum ia ditebas mati. Selalu ada tunas baru yang siap tumbuh. Di sampingnya tunas-tunas muda yang akan meneruskan tugasnya memberi manfaat kebaikan pada siapapun. Maka hikmahnya manusia yang katanya punya akal pikiran harusnya bisa berbuat dan bermanfaat, yang tak lekang oleh waktu. Hidup bukan hanya untuk cari makan, tapi hidup pun perlu memberi manfaat. Ada sifat baik yang bisa dipetik dari pohon pisang. Pohon pisang tidak pernah mewariskan dendam kepada anak-anaknya, sekalipun ia harus ditebas saat diambil buahnya. Pohon pisang tidak dendam saat disakiti. Hidup itu bisa manis, bisa pahit. Apapun keadaannya, jangan mewariskan dendam untuk siapapun dan kepada siapapun, karena pohon pisang selalu mewariskan kebaikan, karena buahnya manis, bukan mewariskan keburukan. Terserah siapapun boleh gemar pisang Ambon, pisang tanduk, pisang kepok, pisang emas, pisang raja, pisang susu, pisang hijau, atau pisang-pisang yang lainnya. Bahkan untuk menikmatinya boleh menanam sendiri ataupun hanya membeli pisangnya, asal jangan lupa filosofi pohon pisang untuk tetap berjuang memberi kebaikan atau manfaat, dan jangan pernah berputus asa dalam keadaan apapun. Berjuanglah secara ikhlas, ikhtiar penuh, kesungguhan, sekuat tenaga yang kita miliki sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Menghentikan kita bukan karena kita yang ingin berhenti seperti pohon pisang. Tidak ada orang yang tidak berguna di dunia ini selama ia mau berperan meringankan beban hidup sesamanya, karena tiap kehadiran kita harusnya memberi arti dan manfaat bagi orang lain. Tengoklah pohon pisang yang selalu rela memberi banyak manfaat, bahkan sampai ia akan mati sekalipun. Filosofi pohon pisang: makin sedikit tersisa bagi dirimu, makin banyak sinar terpancar melaluimu.
ada sifat baik yang bisa dipetik dari pohon pisang. Pohon pisang tidak pernah mewariskan dendam kepada anak-anaknya, sekalipun ia harus ditebas saat diambil buahnya. Pohon pisang tidak dendam saat disakiti. Hidup itu bisa manis, bisa pahit. Tidak dendam saat disakiti. Keadaannya jangan mewariskan dendam untuk siapapun dan kepada siapapun. Hidup sebenarnya untuk memberi manfaat kepada sesama manusia. Begitu ada dan hidup untuk memberi manfaat kepada orang lain. Selagi mampu, selagi bisa, berbuatlah untuk menebar manfaat kebaikan kepada siapapun. Tidak sekedar itu, pohon pisang pun selalu mampu memberi, mempersiapkan generasi penerus sebelum ia ditebas mati. Selalu ada tunas baru yang siap tumbuh di sampingnya. Tunas-tunas muda yang akan meneruskan tugasnya memberi manfaat kebaikan pada siapapun. Maka hikmahnya manusia yang katanya punya akal pikiran harusnya bisa meniru pohon pisang, tidak punya dendam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat channel YouTube Ki Ageng Purwo dimanapun Anda berada. Mulai dari ujung Nusantara sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Sahabat yang di alam nyata, alam gaib, alam roh. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih telah menonton channel YouTube Ki Ageng Purwo. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Ki Ageng Purwo dimanapun Anda berada. Yang sakit, saya doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum mendapat jodoh, saya doakan mudah-mudahan segera dapat jodoh. Yang belum mendapatkan pekerjaan, saya doakan mudah-mudahan segera diberi pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, Ki Ageng Purwo titip pesan kepada sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Mulai dari ujung Nusantara sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Kita hidup di dunia ini jangan kita biasakan untuk mengoreksi orang lain, untuk menyalahkan orang lain. Yang berhak mengoreksi orang lain, yang berhak menilai orang lain satu, kecuali Allah. Jadi kita semua tidak berhak untuk menilai ciptaan Allah. Yang berhak menilai ciptaan Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pesan-pesan Ki Ageng Purwo. Kita hidup di dunia ini jangan takut kepada siapa-siapa, tetapi takutlah kepada yang membuat siapa-siapa. Ingatlah kata-kata indah Ki Ageng Purwo. Kejujuranmu bukan terletak di mulutmu, tapi kejujuranmu terletak di kalbumu. Ingatlah jalan pulang menuju rumah yang abadi. Kalau manusia hidup di dunia sudah tidak ingat jalan pulang menuju rumah yang abadi, akan bingung dunianya. Dunia di genggaman kita, akhirat di hati kita, kematian di mata kita. Apabila untuk pitetah-pitetah, pitutur-pitutur, atau wejangan-wejangan dari Ki Ageng Purwo, apabila ada salahnya, ada kurangnya, ada lebihnya. Jadi Ki Ageng Purwo hanyalah manusia yang tidak sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ki Ageng Purwo hanyalah manusia yang tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa juga hanya Allah. Ki Ageng Purwo hanyalah manusia yang nggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa juga hanyalah Allah. Jadi Ki Ageng Purwo hanyalah manusia yang tidak sempurna. Jadi Ki Ageng Purwo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.